selamat datang di Lins Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat bolu chiffon cup. Bolu chiffon ini enak banget, lembut, kempus-kempus, bisa banget buat ide bakulan kue. Cara membuatnya mudah sekali. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, masukkan ke dalam mangkok 4 kuning telur. Kita buat adonan pasta dulu. Tambahkan 40 gram gula pasir. Gulanya ini sudah aku blender sebentar. Terus kita masukkan 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan 65 gram santan. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 80 gram terigu protein rendah. Kita saring ya terigunya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 50 gram minyak sayur. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata dan homogen. Nah, ini adonan pastanya sudah tercampur rata dan homogen. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya masukkan 4 putih telur ke dalam wadah mangkok. Kita mixer dulu sampai sedikit berbusa. Nah, setelah putih telur berbusa, kita masukkan 1 sendok teh air perasan jeruk nipis. Selanjutnya tambahkan 40 gram gula pasir yang sudah aku blender ya. Kemudian kita mixer sampai mengembang dan kaku. Nah, ini ya setelah putih telurnya mengembang dan kaku, kita matikan mixer. Selanjutnya masukkan kocokan putih telur ke dalam adonan pasta. Kita aduk balik sampai tercampur rata. Putih telurnya kita masukkan secara bertahap. Aku bagi menjadi 3 tahapan. Nah, setelah yang pertama tercampur rata, kita masukkan lagi putih telur. Aduk balik sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, baru kita masukkan sisa putih telur. Ini yang terakhir. Kemudian kita aduk balik sampai tercampur rata. Suka banget dengan konsistensi adonannya, mengembang dan fluffy, dan jatuhnya berpita seperti ini. Berikutnya kita siapkan dulu cup muffin ukuran diameter 7 cm dan tingginya 5,5 cm. Kita isi dengan adonan kurang lebih setengah cup, lebihkan sedikit ya, karena chiffon cake ini masih akan mengembang naik tinggi.
Selanjutnya tambahkan topping kelapa muda di atasnya. Toppingnya ini bisa bebas, boleh diganti dengan jagung atau dengan keju parut. Panaskan oven sebelumnya, panggang dengan suhu 200 derajat Celcius, api bawah selama 20 menit, api atas bawah selama 10 menit. Nah, jika kuenya sudah matang, sekarang kita angkat. Nah, ini bolu chiffon cupnya fluffy, naiknya tinggi, hampir penuh. Sekarang kita cobain ya. Tekstur kue lembut, kempus-kempus. Bolu chiffon ini rasanya enak, manisnya pas. Nah, selamat mencoba ya mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa ya, nyalakan notifikasinya dengan cara klik icon lonceng. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai mamis, di video kali ini aku mau membuat kue lepet ketan loyang. Jadi tidak perlu ribet dibungkus daun pisang. Kerjaan jadi cepat, rasanya juga sama enaknya. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 500 gram beras ketan, cuci bersih lalu direndam semalaman atau minimal 2 jam. Panaskan panci kukusan sebelumnya ya, kita kukus dulu ketan selama 25 menit atau hingga setengah matang. Sekarang masukkan 500 ml santan kental ke dalam panci atau wok pan. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Kemudian masukkan 5 lembar daun pandan. Kita masak santan hingga mendidih sambil diaduk ya mamis, agar santannya tidak pecah. Nah, jika sudah mendidih, yuk sekarang kita angkat santannya. Nah, ketannya setelah dikukus selama 25 menit, sekarang kita angkat dulu ketannya. Selanjutnya, masukkan ketan yang masih panas ke dalam santan panas yang baru diangkat tadi ya mamis. Kemudian masukkan 100 gram kacang merah yang sudah direndam semalaman. Lalu ini kita rebus dulu hingga matang dan lunak. Kita masukkan ke dalam ketan dan santan. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan sampai santannya menyusut, diserap oleh ketan. Selanjutnya, masukkan setengah butir kelapa parut yang setengah tua. Kelapa parutnya ini tidak dikukus ya, ini masih mentah. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Siapkan loyang ukuran 18 cm x 18 cm, tinggi 6 cm, alas dasarnya dengan daun pisang, lalu oles seluruh bagian loyang dengan minyak sayur. Nah, sekarang kita masukkan ketannya ke dalam loyang.
Selanjutnya, ratakan permukaannya sambil ditekan ya agar ketannya jadi padat. Kemudian kita tekan lagi dengan alat penekan lapis legit ya, supaya ketannya jadi padat. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Kita kukus lepet ketan loyang selama 30-45 menit. Ini aku tutup atasnya dengan serbet agar tidak ketetesan uap air. Nah, ini setelah dikukus selama 45 menit, sekarang kita angkat. Ini kita diamkan dulu lepet ketannya sampai dingin dan set dulu ya, baru nanti dikeluarkan dari loyang. Setelah dingin, kita sisir dulu pinggiran loyang agar lepet ketannya mudah dikeluarkan. Yuk, sekarang kita potong-potong lepet ketan. Nah, seperti ini ya Mamis, tampilan dari lepet ketan loyang. Jadi kita tidak perlu ribet untuk membungkus dengan daun, dan waktu pengerjaan juga jadi lebih cepat. Nah, seperti ini ya contoh potongan kue lepet ketan loyang. Sekarang kita cobain yuk. Rasanya enak dan gurih, teksturnya lembut, cocok banget untuk teman ngopi dan ngeteh. Selamat mencoba ya Mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik ikon tanda lonceng. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai Mamis, di video kali ini aku mau membuat jajanan pasar yang sehat, murah meriah, tapi enak banget. Cara membuatnya juga mudah sekali, anti gagal. Kue ini cocok banget untuk teman ngopi dan ngeteh. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Siapkan 250 gram kacang hijau, cuci bersih lalu rendam semalaman atau minimal direndam 2 jam. Kemudian kita didihkan air dalam panci, lalu rebus kacang hijau sampai matang dan empuk. Bisa dimasak dengan metode 5, 30, dan 7 ya, atau mau di presto juga silakan. Nah, jika kacang hijaunya sudah matang dan sudah empuk, sekarang kita angkat kacang hijaunya. Jika masih banyak airnya, kita tiriskan dulu kacang hijaunya. Ini sudah tidak ada airnya, jadi aku tidak tiriskan ya. Sekarang masukkan 125 gram gula pasir ke dalam kacang hijau. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tambahkan 200 ml santan. Masukkan 3 lembar daun pandan. Sekarang kita masak kacang hijaunya sampai kering dan kalis. Nah, sekarang sudah jadi pasta kacang hijau. Ini sudah kering dan sudah kalis. Sekarang kita angkat. Pasta kacang hijau ini bisa buat isian roti, bakpao, atau buat isi bakpia juga bisa. Sekarang kita diamkan dulu sampai suhu ruang. Tutup dengan serbet ya agar permukaannya tidak kering. Setelah pasta kacang hijau dingin, sekarang kita ambil 1 sendok makan munjung adonan pasta kacang hijau.
Kemudian kita bentuk bulat dan dipipihkan seperti ini. Selanjutnya kita mau buat bahan pencelup. Masukkan 80 gram terigu protein sedang ke dalam mangkok. Tambahkan 45 gram tepung tapioka. Lalu masukkan 15 gram tepung maizena. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan seperempat sendok teh vanili bubuk. Lalu masukkan 3/4 sendok teh baking powder. Kita saring dulu campuran tepung. Tambahkan 200 ml air, kita tuang airnya secara bertahap. Lalu aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Kita tambahkan lagi airnya. Lalu diaduk sampai tercampur rata, sampai halus dan tidak bergerindil ya. Nah, ini setelah adonannya halus dan tidak bergerindil, baru kita masukkan sisa air. Aduk kembali sampai tercampur rata. Masukkan minyak dalam fry pan, kita panaskan dulu. Celupkan pasta kacang hijau yang sudah dibentuk tadi ke dalam adonan pencelup. Kemudian masukkan ke minyak yang sudah dipanaskan. Masukkan kue ganda sturi ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Goreng hingga matang dan berwarna golden brown. Kita goreng bolak-balik ya, agar matangnya merata dan warnanya bagus. Nah, ini sudah matang ya dan sudah berwarna golden brown. Sekarang kita angkat kue ganda sturi. Nah, setelah selesai, sekarang kita cobain yuk. Ini aku belah dua ya. Kue ganda sturi ini sederhana tapi enak banget buat teman ngopi dan ngeteh. Selamat mencoba ya mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai mamis, di video kali ini aku mau membuat bolu keju murah meriah tapi enak banget. Pernah lihat di toko bakery dijual dengan harga 100 ribuan. Modal bolunya hanya sekitar 30 ribu, jadi bisa untung banyak ya kalau mau buat jualan. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Bahan-bahannya, masukkan 4 butir telur ke dalam mangkok mixer. Tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu masukkan 1 sendok teh munjung SP. Bisa pakai TBM atau ovalet ya. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Nah, ini sekarang kita mixer dulu ya hingga mengembang, kental dan berjejak. Setelah adonan telur mengembang, kental dan berjejak seperti ini, sekarang kita matikan mixer. Selanjutnya masukkan 150 gram terigu protein rendah. Lalu tambahkan 25 gram susu bubuk. Kemudian masukkan 25 gram tepung maizena.
Sambil disaring ya, kita masukkan campuran tepung secara bertahap bergantian dengan margarin. Sekarang kita aduk balik adonan sampai tercampur rata dulu, baru nanti kita masukkan lagi sisa campuran tepung. Masukkan lagi sisa campuran tepung. Kita aduk kembali adonan hingga tercampur rata. Siapkan 75 gram margarin yang sudah dilelehkan. Ambil beberapa sendok adonan, masukkan ke dalam margarin. Kemudian ini kita aduk ya, asal tercampur rata. Kita pakai cara ini agar nanti lebih mudah tercampur rata ke dalam adonan telur. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam adonan. Sekarang kita aduk balik adonannya sampai tercampur rata dan homogen. Nah, ini adonan yang sudah tercampur rata. Konsistensi adonannya kental. Siapkan loyang 20 cm x 20 cm, tinggi 6 cm. Alas dasarnya dengan baking paper, semir seluruh bagian loyang dengan margarin, lalu taburi dengan terigu. Sekarang kita masukkan adonan ke dalam loyang. Selanjutnya ratakan dulu permukaannya. Setelah itu hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Panaskan oven suhu 200 derajat Celcius api bawah. Kita panggang bolu selama 35 menit atau sampai matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah matang dan harum, sekarang kita angkat bolunya. Apabila sudah agak dingin, kita sisir dulu ya pinggiran loyang. Setelah itu baru nanti kita keluarkan bolunya dari loyang. Nah, ini ya bagian bawah bolu menul dan mulus. Selanjutnya kita potong ya bolunya di belah dua. Step berikutnya, semir dulu dengan sirup gula agar bolu lebih lembab. Kemudian semprotkan buttercream. Kita ratakan buttercream dengan spatula. Kemudian kita tumpuk bolu dengan potongan bolu bagian atas. Selanjutnya kita potong bagian atas bolu atau bagian kulit bolu, kita buang ya. Setelah itu kita oles dulu dengan sirup gula agar bolunya lembab dan buttercream bisa menempel dengan baik.
Step berikutnya, tambahkan buttercream. Kemudian kita ratakan buttercream dengan spatula. Ini step terakhir ya, kita tambahkan topping keju parut di atasnya. Perhatikan cara memarut keju ya mamis, agar hasil parutan keju panjang dan bagus. Nah, sudah selesai ya. Sekarang yuk kita potong bolunya. Kita pindahkan dulu ke piring saji. Tekstur bolunya lembut. Nah, sekarang kita cobain yuk. Kelihatannya enak banget ya mamis. Tekstur bolu lembut dan berpori halus. Rasanya enak banget, Mas Raya. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, dengan cara klik ikon lonceng. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai mamis, di video kali ini aku mau membuat kue jajanan pasar dari singkong dan pisang. Ini idenya dari kue kacamata, tapi tidak dibungkus daun. Hasilnya jadi cantik dan unik. Rasanya enak, cocok buat teman ngopi dan ngeteh. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita siapkan dulu setengah butir kelapa parut yang setengah tua, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan 3 lembar daun pandan. Kita robek-robek agar aroma pandannya keluar. Sekarang kita aduk dulu agar garamnya tercampur rata dan kemudian kita sisihkan dulu ya. Nah, sekarang kita siapkan 700 gram singkong, kupas, cuci bersih. Kemudian kita parut atau bisa juga di blender. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, tinggi 6 cm. Alas dasarnya dengan daun pisang. Lalu kita semir seluruh bagian loyang dengan minyak sayur. Ini parutan singkongnya tidak diperas ya airnya ya mamis. Kita tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, masukkan 5 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Masukkan 200 ml santan kental. Sekarang ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian sama banyak. Bagian yang pertama tambahkan pasta pandan secukupnya. Bagian yang kedua tambahkan pewarna merah rose. Bagian yang ketiga kita biarkan putih. Selanjutnya siapkan 3 buah pisang uli atau pisang kepok atau pisang raja. Ini kita iris tipis. 1 buah pisang ini aku iris jadi 5 bagian. Sekarang kita tuang dulu adonan hijau ke dalam loyang. Kemudian kita ratakan permukaannya dengan sendok. Setelah itu tambahkan pisang yang sudah diiris tipis ya.
Panaskan panci kukusan sebelumnya, kita kukus kue selama 10 menit. Nah, sekalian saja kelapa parutnya dikukus juga selama 15-20 menit. Nah, setelah 10 menit ya, kita angkat dulu kue singkongnya. Kemudian kita masukkan adonan yang putih. Ratakan permukaannya dengan sendok. Kemudian kita tambahkan pisang di atasnya. Selanjutnya ini kita kukus lagi ya selama 10 menit. Sekarang kita angkat dulu kelapa parutnya. Nah, ini kuenya setelah dikukus selama 10 menit. Sekarang masukkan adonan merah, adonan yang terakhir ya. Kita ratakan dulu permukaannya dengan sendok. Lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Nah, ini setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat kuenya. Selanjutnya, diamkan dulu kue sampai agak dingin ya, baru nanti kita keluarkan dari loyang. Sekarang kita buat sirup gula merah. Masukkan 150 gram gula merah ke dalam panci. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 3 lembar daun pandan yang sudah diiris halus. Tambahkan 75 ml air. Sekarang kita masak dulu hingga mendidih, kental dan gulanya larut. Nah, ini setelah mendidih dan gulanya larut, sekarang kita angkat. Sekarang kita saring dulu sirup gula merahnya. Nah, setelah dingin, sekarang kita sisir dulu pinggiran loyang. Pisaunya ini dibungkus plastik dulu ya, agar tidak lengket dan agar potongannya bisa rapi. Sekarang kita potong kuenya. Nah, cakep ya kuenya, warnanya juga bagus. Terus di tengahnya ada pisangnya. Nah, ini contoh potongan kuenya ya mamis. Nanti setelah dibalur dengan kelapa parut, tampilannya jadi lebih cantik lagi. Ini aku pindahkan dulu ya kelapa parutnya ke tempat yang lebih besar. Sekarang kita balur kue singkong dengan kelapa parut. Nah, ini tampilan terakhir kuenya, jadi lebih cantik ya setelah dibalur dengan kelapa parut. Sebelum disajikan, tambahkan dulu sirup gula merah. Yuk, sekarang kita cobain. Nih, tampak bagian dalamnya banyak ya pisangnya. Aku cobain ya. Rasanya enak, kenyal-kenyal, manisnya pas, cocok buat ngopi dan ngeteh. Nah, selamat mencoba ya mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik ikon tanda lonceng. Halo, selamat datang di Landscape Channel.
Hai Mamis, di video kali ini aku mau membuat kue yang kalau di Palembang namanya engkak, ada juga yang menyebutnya wingko babat. Jadi mau namain wingko atau engkak boleh. Cara membuatnya mudah sekali dan irit bahan. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, siapkan setengah butir kelapa parut. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Kita robek-robek agar aromanya keluar. Agar kuenya tidak cepat basi, kita kukus dulu kelapa parutnya selama 15 menit. Kemudian siapkan panci, masukkan 300 ml santan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian masukkan 2 lembar daun pandan. Kita masak ya santannya sampai mendidih agar kuenya tidak cepat basi. Nah ini jika santannya sudah mendidih, sekarang kita angkat ya santannya. Selanjutnya kita diamkan dulu santannya sampai suhu ruang. Sekarang kita angkat kelapa parut yang sudah dikukus selama 15 menit. Siapkan loyang 20 cm x 20 cm tinggi 4 cm. Alas dasarnya dengan baking paper, semir seluruh bagian loyang dengan margarin, kemudian taburi dengan terigu. Masukkan 150 gram gula pasir ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Nah, kemudian ini kita kocok lepas telur dan gula sampai gulanya hancur, tidak perlu sampai mengembang. Setelah itu, masukkan 250 gram tepung ketan. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan larutan santan. Nah ini kita aduk lagi sampai tercampur rata, sampai halus dan tidak bergerindil. Setelah adonannya licin dan halus, masukkan kelapa parut. Kemudian tambahkan 30 gram margarin yang sudah dilelehkan. Sekarang kita aduk adonannya sampai tercampur rata. Nah ini adonan engkak yang sudah tercampur rata. Setelah itu tuang adonan engkak, masukkan ke dalam loyang. Panaskan oven suhu 180 derajat Celcius. Panggang selama 30 menit, 20 menit api bawah, 10 menitnya api atas bawah. Nah setelah dipanggang selama 30 menit, setelah bagian atas kuenya kering, kita keluarkan dulu kue dari oven. Tambahkan atasnya dengan madu, kita oles bagian atas kue engkak dengan madu. Kemudian tambahkan wijen.
Kalau tidak ada, wijennya boleh di skip. Selanjutnya, panggang kembali api atas bawah 200 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit. Nah, setelah kurang lebih dipanggang selama 20 menit, sekarang kita angkat dan keluarkan kue dari oven. Setelah kuenya agak dingin ya, kita keluarkan kue engkak dari loyang. Nah, ini bagian bawahnya, warnanya cakep ya. Yuk, sekarang kita potong ya kuenya. Nah, ini contoh kue engkak ya, mamis, wangi, teksturnya lembut, kenyil-kenyil. Ide buat jualan agar tampilannya jadi lebih menarik, biasanya kue engkak ini dililit dengan daun pandan seperti ini. Nah, sekarang tampilannya jadi lebih menarik ya. Sekarang kita cobain yuk. Tekstur kue engkak ini lembut, kenyil-kenyil karena terbuat dari bahan tepung ketan. Rasanya enak, manis, legit, dan wangi. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik ikon lonceng.